kala, hiduplah seorang pemuda bernama Malim Teman. Ia adalah pemuda yang rajin, giat bekerja, dan sangat dermawan. Setiap hari, ia mengerjakan sawah dan ladang milik ibunya yang berada di pinggir hutan. Ia bekerja untuk membantu pamannya. Di sekitar sawah milik ibunya, tinggallah seorang janda tua bernama Mandi Rupiah. Mandi Rupiah sangat menyayangi Malim Teman seperti anaknya sendiri. Ia sering mengirimkan makanan untuk Malim Teman saat Malim mengerjakan sawahnya. Malim, ini ada makanan untukmu. Ayo istirahat dan makanlah dulu. Baiklah, Mbok. Seperti biasa, setiap malam Malim Teman berdiri di tengah sawah untuk menjaga sawahnya. Kering dan haus sekali rasanya. Aku cari minum di pondok sebentar deh. Saat perjalanan, ia mendengar suara perempuan di sekitar kolam belakang pondok Mandi Rupiah. Wah, siapa mereka? Cantik-cantik sekali. Apa mungkin mereka bidadari dari langit? Andai saja aku bisa menjadikan salah satunya sebagai istriku. Malim Teman melihat ada beberapa selendang yang tergeletak di sebelah kolam. Selendang itu pasti milik semua bidadari, dan mereka gunakan untuk kembali ke kayangan. Aku akan mengambilnya satu, agar ia tidak bisa kembali, dan aku bisa menikahinya. Waktu menunjukkan pagi telah datang. Semua bidadari segera mengambil selendang mereka. Ada apa, putri bungsu? Selendangku hilang. Tadi ku letakkan di dekat selendang kalian, tapi sekarang mengapa tidak ada? Tanpa selendang bagaimana aku bisa terbang ke kayangan? Gawat, matahari akan terbit. Kita harus segera terbang. Kakak, jangan tinggalkan aku sendiri. Keenam bidadari bergegas meninggalkan putri bungsu seorang diri. Putri bungsu pun menangis ketakutan saat semua bidadari meninggalkannya dan kembali terbang ke kayangan. Di mana selendang milikku? Aku tidak bisa pulang tanpa selendang itu. Dia pasti salah satu putri pemilik selendang yang aku ambil. Wahai putri cantik, siapakah engkau dan mengapa kau menangis seperti ini? Aku putri bungsu. Siapa engkau? Mengapa kau ada di sini? Apa kau yang mengambil selendang milikku? Wahai putri, aku Malin Demam, pemuda yang bekerja di seberang sawah sana. Aku tidak tahu di mana selendangmu berada. Jangan takut, ikutlah bersamaku. Aku akan membawamu ke tempat Mandi Rupiah, agar kau bisa menginap di sana. Akhirnya, Malim Teman membawa putri bungsu ke pondok Mandi Rupiah. Malim, siapa wanita cantik yang ada di sampingmu itu? Dia adalah salah satu bidadari yang datang dari kayangan, Mbok. Bidadari kayangan? Lalu kenapa kamu bawa ke sini, Malim? Wahai ibu, saya dibawa oleh Malim karena saya kehilangan selendang saya. Dan saya tidak bisa kembali ke kayangan tanpa selendang itu. Jadi begitu ceritanya. Ya sudah nak, mulai sekarang kamu boleh tinggal di sini dan saya akan menganggap kamu sebagai anak saya. Kamu bisa panggil saya Mbok ya. Sejak hari itu, Malim Teman sering sekali datang ke pondok Mandi Rupiah untuk menemui putri bungsu. Hingga suatu ketika Malim Teman melamar putri bungsu. Putri bungsu, bolehkah aku bicara denganmu? Sebenarnya, aku sudah lama menyembunyikan perasaan ini. Aku mencintaimu, putri bungsu. Maukah engkau menjadi istriku? Malim, sebenarnya aku merasakan itu.
dan aku mau untuk menjadi istrimu. Tak lama kemudian, Malim Deman dan putri bungsu menikah dan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Sultan Duano. Awalnya putri bungsu sangat bahagia, namun beberapa waktu ia sangat sedih karena semenjak kelahiran putra mereka, Malim Deman berubah. Ia sangat melupakan keluarganya dan lebih memilih untuk berjudi. Mengapa Malim sekarang berbeda? Dulu dia sangat peduli kepadaku. Namun, semenjak kelahiran putra kami, mengapa ia seolah tak peduli dengan kami? Andai saja aku bisa membawa Sultan Duano pergi ke kayangan, pasti kami tidak akan menderita seperti sekarang. Tapi, bagaimana bisa sampai sekarang saja selendangku masih hilang? Putri bungsu pun merasa sangat sedih. Terkadang ia menangis tanpa suara menandakan dirinya sangat menderita. Hingga suatu ketika ia menemukan suatu ruangan dan terdapat kain panjang yang berada di belakang almari tua. Gudang? Sejak kapan ada gudang di situ? Tunggu, kain apa yang ada di belakang lemari itu? Seperti aku kenal. Dengan rasa penasarannya, ia mendekati kain merah tersebut. Kain ini kan selendang milikku. Mengapa ada di rumah Ibu Malim? Jadi, selama ini Ibu Malim yang menyembunyikan selendangku. Lalu, apa Malim tahu tindakan ibunya? Atau bahkan ini adalah idenya? Tanpa berpikir panjang, putri bungsu mencari pegawai Malim Deman. Hei, Bujang Karim, kemarilah. Apa Malim masih berjudi saat ini? Ya Putri, Malim Demam sedang berada di arena perjudian bersama kawan-kawannya. Malim memang tidak bisa berubah. Aku tidak bisa seperti ini terus. Tolong sampaikan kepada suami saya bahwa saya akan membawa Sultan Duano kembali ke kayangan. Apakah kau sungguh dengan keputusanmu, wahai putri? Ya, saya serius. Tolong segera sampaikan pesan saya, Bujang Karim. Baiklah, jika memang begitu. Saya izin pamit, putri. Bujang Karim pun berlari untuk menemui Malim Deman. Sementara itu, putri bungsu segera memakai selendang miliknya dan menggendong Sultan Duano pergi terbang ke kayangan. Malim, cepat kemarilah. Istri dan anakmu, Malim. Tenanglah, istri dan anakku baik-baik saja. Mereka ada di rumah. Kalau kamu mau mencarinya, datang saja. Tidak usah ganggu aku. Istrimu membawa anakmu pergi ke kayangan, Malim. Wah, putri bungsu kembali ke kayangan. Bagaimana bisa ia terbang? Selendangnya kan masih ada di rumahku. Malim Deman berlari ke rumahnya. Namun terlambat, putri bungsu sudah tiada. Ia kembali ke kayangan bersama anak mereka. Kemana selendang merah itu? Aku harus segera menemui Malim. Malim, selendang merah itu hilang, Malim. Apa kau yang mengambilnya, nak? Putri, Ibu. Putri bungsu yang mengambilnya. Sekarang ia kembali ke kayangan bersama anak kami. Ini semua salahku, Ibu. Aku terlalu sibuk berjudi. Aku melupakan mereka. Aku menyesal, Ibu. Ini memang terjadi atas kelalaianmu. Tapi semuanya terlambat, Malim. Istri dan anak-anakmu sudah pergi. Semoga semuanya baik-baik saja. Malim Deman sangat menyesal. Ia benar-benar merindukan istri dan anaknya. Namun tidak ada yang bisa dirubah. Akibat sikap buruknya, ia kehilangan semuanya.